Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan membahas tentang sistem otot. Latar belakang dari sistem otot merupakan komponen vital dalam tubuh manusia yang berperan krusial dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Dengan lebih dari 600 otot yang memiliki struktur dan fungsi berbeda, sistem otot memungkinkan pergerakan, pemeliharaan postur, dan pelaksanaan fungsi vital dengan organ-organ dalam. Otot terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung, yang masing-masing memiliki mekanisme kerja unik. Dalam konteks ergonomi, pemahaman tentang sistem otot menjadi sangat penting. Posisi tubuh yang tidak tepat saat bekerja seringkali dapat mengakibatkan gangguan pada sistem otot, seperti nyeri, keseleo, dan cedera lainnya. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem otot, termasuk jenis-jenis otot dan mekanisme kerjanya, guna meningkatkan kesadaran akan kesehatan otot dan mengurangi resiko cedera. Tujuan 1. Memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur dan fungsi berbagai jenis otot seperti otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang kedua, menjelaskan mekanisme kontraksi dan relaksasi otot serta perannya dalam menjaga postur tubuh, stabilitas sendi, dan produksi panas. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai gangguan yang dapat terjadi pada sistem otot seperti keseleo, atrofi otot, dan miositis, serta cara penanganannya. Manfaat 1. Menjadi sumber informasi yang berharga bagi pembaca, khususnya mahasiswa, untuk memahami peran sistem otot dalam tubuh manusia. 2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan otot melalui panduan tentang pola makan dan rutinitas olahraga yang seimbang. 3. Memberikan panduan praktis dalam mengenali tanda-tanda gangguan otot dan meminimalkan risiko cedera serius. 4. Mendukung penelitian dan pengembangan di bidang teknik industri terkait ergonomi, membantu merancang lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Pengertian sistem otot. Sistem otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Terdiri lebih dari 600 otot. Sistem ini terbagi menjadi 3 jenis utama: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Fungsi utama otot dalam menciptakan gerakan melalui proses kontraksi. Selain itu, kontraksi otot juga berperan penting dalam menjaga postur tubuh, stabilitas sendi, dan produksi panas tubuh. Otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang bekerja secara tidak sadar, involunter, dan terdapat pada dinding organ-organ dalam tubuh, seperti lambung, usus, pembuluh darah, kandung kemih, dan rahim. Disebut polos karena tidak memiliki garis-garis melintang, tidak berlurik, bisa dilihat di bawah mikroskop. Berbeda dengan otot lurik yang Fungsi otot polos: 1. Menggerakkan organ dalam tubuh secara otomatis. 2. Membantu proses pencernaan makanan. 3. Mengatur aliran darah. 4. Mengontrol aliran udara dan zat dalam tubuh. 5. Mengatur tekanan dan volume organ. Bagian-bagian otot polos: 1. Otot polos unit tunggal, single unit atau visceral smooth. 2. Otot polos multi-unit atau multi-unit smooth. Ciri-ciri otot polos: 1. Bentuk selnya gelendong atau spinlet. 2. Memiliki satu inti sel di tengah. 3. Tidak memiliki garis-garis melintang atau tidak lurik. 4. Bekerja secara tidak sadar, involunter. 5. Konstruksinya lambat tapi tahan lama. 6. Reaksinya lambat dan berirama atau ritmis.
7 sel-selnya dapat saling terhubung melalui gap function. 8 terdapat pada organ-organ dalam tubuh. Selanjutnya, cara kerja otot polos. 1 dikendalikan oleh saraf sistem saraf otonom. 2 mekanisme kontraksi lambat dan berirama. 3 lon kalsium mengaktifkan protein kontraksi. 4 kontraksi berjalan lambat tapi tahan lama. 5 relaksi atau kembali ke bentuk semula. 6 terjadi secara berirama dan terus menerus. Saraf otonom. Saraf otonom atau autonomous nervous system atau sistem saraf tak sadar adalah bagian dari sistem saraf tepi yang mengatur kerja organ-organ dalam tubuh secara otomatis tanpa dikendalikan oleh kehendak kita. Artinya, sistem ini bekerja terus-menerus untuk bekerja atau menjaga fungsi tubuh seperti detak jantung, pencernaan, pernapasan, dan suhu tubuh tetap normal bahkan saat kita tidur. Otot jantung atau miokardium. Otot jantung atau disebut juga miokardium adalah jenis otot yang membentuk dinding jantung dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Atur aktivitas tubuh otomatis. Keduanya berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan tanpa kendali sadar. Bagian otot jantung. 1. Sarkolema. 2. Sarkoplas. 3. Inti sel. 4. Miofibril. 5. Mitokondria. 6. Cakram interkalasi. 7. retikulum, sarkoplasma. 8. Kapiler dan jaringan ikat. Ciri-ciri otot jantung. 1. Bekerja secara tidak sadar. 2. Memiliki garis melintang. 3. Sel berbentuk silindris dan bercabang. 4. Terdapat cakram interkalasi. 5. Memiliki 1 atau 2 inti sel di tengah. 6. Mengandung banyak mitokondria. 7. Kontraksinya ritmis, kuat, dan terus-menerus. 8. Hanya terdapat di jantung. Cara kerja otot jantung. 1. Dipicu oleh sistem kelistrikan jantung. 2. Penyebaran impuls ke seluruh jantung. 3. Kontraksi dan relaksasi. 4. Bekerja otomatis tanpa perintah sadar. 5. Sirkulasi arah ganda. Yang berikut tipe serat otot. Yang pertama tipe 1 atau slow oksidatif. Konki lambat, banyak mitokondria kayak kapiler dan mioglobin, tahan lelah, cocok untuk aktivitas aerobik atau postur. Yang berikut tipe 2A atau fast oksidatif glycolytic. Sifat antara lebih cepat dan cukup tahan lama. Yang berikut tipe 2X atau tipe 1IB. Dalam kurung fast glycolytic. Kontraksi cepat, sedikit mitokondria dan mengalami kelelahan cepat, menghasilkan tenaga besar dalam waktu singkat. Oke, kita masuk di bagian proses kontraksi dan relaksasi otot. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kontraksi otot. Kontraksi otot adalah proses menegangnya atau memendeknya serabut otot akibat adanya rangsangan atau impuls dari saraf atau zat kimia sehingga otot dapat menghasilkan gaya atau gerakan. Kita masuk di bagian kecepatan kontraksi otot. Kecepatan kontraksi otot adalah kemampuan otot untuk memendek dalam waktu tertentu setelah menerima rangsangan. Relaksasi otot adalah proses kembalinya otot ke keadaan semula setelah berkontraksi, yaitu saat otot mengendur dan memanjang kembali karena hilangnya rangsangan dari saraf. Kita masuk di bagian kedua, yaitu kecepatan relaksasi otot adalah kemampuan otot untuk kembali mengendur setelah berkontraksi. Otot lurik paling cepat rileks, otot jantung sedang, dan otot polos paling lambat. Faktor seperti jenis serabut, suhu, energi, dan ion kalsium sangat memengaruhi kecepatan ini. Macam-macam gerak otot dapat dibedakan menjadi berdasarkan kendali, sadar dan tak sadar, berdasarkan kontraksi isotonik, isometrik, isokinetik, berdasarkan fungsi, fleksi, ekstensi, aduksi, rotasi, dan lain-lain. Berdasarkan kerjasama otot, sinergis, dan antagonis. Fungsi dan manfaat otot. Fungsi otot: menggerakkan tubuh, menjaga postur, melindungi organ, membantu peredaran darah dan pencernaan, serta menghasilkan panas. Manfaat otot:
menunjang aktivitas, kebugaran, metabolisme, kekuatan tulang, bentuk tubuh yang sehat. Hubungan otot dengan sistem lain. Otot bekerja sama dengan hampir semua sistem tubuh dalam rangka menghasilkan gerakan, dengan saraf mengatur kontraksi dan respon, dengan peredaran darah mendapat oksigen dan nutrisi, dengan pernapasan membantu bernapas, dengan pencernaan dan ekskresi menggerakkan isi organ dalam, dengan endorfin diatur kekuatan dan kecepatannya. Gangguan pada otot dan cara penanganan. Gangguan otot dapat disebabkan oleh kelelahan, cedera, infeksi, atau kelainan genetik. Penanganannya istirahat, terapi fisik, pengobatan medis, dan pencegahan melalui gaya hidup sehat. Dengan perawatan dan kebiasaan yang benar, kesehatan otot bisa dijaga agar tetap kuat dan berfungsi optimal. Cara menjaga kesehatan sistem otot. Untuk menjaga kesehatan sistem otot, makan makanan bergizi tinggi protein dan mineral, rutin berolahraga dengan pemanasan dan pendinginan, istirahat cukup dan kelola stres, jaga postur tubuh dan hindari kebiasaan buruk, lakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu sistem otot berperan penting dalam memungkinkan manusia bergerak, mempertahankan postur, dan menjalankan fungsi organ vital. Kontraksi otot tidak hanya menghasilkan gerakan, tetapi juga kontribusi pada stabilitas sendi dan produksi panas tubuh. Otot lurik yang dapat dikendalikan secara sadar memainkan peran utama dalam pergerakan aktivitas. Sedangkan otot polos bekerja secara otomatis di organ-organ internal, dan otot jantung berfungsi tanpa perlu perintah dari otak untuk memompa darah. Itulah presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas mengenai kontraksi otot. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Neurotransmitter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi darah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin.
Selanjutnya adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi, dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomiosin. Ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok jembatan aktin miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis. Sekian, terima kasih.